Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Hari ini kita bahas lagi soal kemungkinan salah satu mantan pegawai WWE yang ada kemungkinan untuk join ke AEW. Ini sebenarnya menyangkut sama bahasan saya yang kemarin, yaitu tentang Shane McMahon yang akan ke AEW. Apa? Ini sebenarnya gimana ya? Saya nggak bisa bilang ini berita bohong atau apa, cuman memang mulai kembali liar gitu. Jadi kan kemarin ada kabar jadi saya agak klarifikasi sedikit, saya salah nyebut kemarin. Jadi kabar pertama soal katanya Shane McMahon akan ke AEW itu dari Conrad Thompson. Conrad Thompson siapa, Pak? Conrad Thompson itu dia adalah host podcast gulat gitu. Terus dia juga anaknya Ric Flair. Anaknya apa mantunya saya lupa. Pokoknya ada hubungan kerabat sama Ric Flair, si Conrad Thompson ini. Nah, Conrad Thompson itu di podcastnya bilang Shane McMahon ini akan ke AEW. Yang nggak tahu kapan, tapi ada kemungkinan sih tahun ini bakal terrealisasikan dan Shane McMahon akan ke AEW. Terus tiba-tiba dibantah sama si siapa, Dave Meltzer. Nah, ini baru benar sini. Jadi Dave Meltzer bilang kalau apa yang dibilang sama si Conrad Thompson itu fake karena apa? Jadi dia nanyain source-nya AEW dan Tony Khan itu bilang, saya nggak kena, saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab Shane McMahon akan ke AEW. Tapi di sini tambahin besoknya langsung ada berita, Pak, langsung ada berita dari Sports Illustrated di mana Tony Khan ditanya perihal yang sama persis, pertanyaan seperti itu. Dia benar gitu, belum pernah ngobrol, belum pernah apa, tapi memang kalau misalkan Shane akan ke AEW sih welcome, nggak ada masalah kok, silakan aja masuk gitu katanya. Dan hari ini keluar lagi berita, sebenarnya kemarin hari Minggu itu sebenarnya baru keluar beritanya, tapi karena ya banyak konten ini itu jadi baru keluar jadi baru saya bahas hari ini ya. Nah, jadi hari ini sebenarnya nggak ada kabar dia diem di backstage Forbidden Door atau gimana ya, nggak ada kalau itu. Tapi kemarin ada kabar kalau Shane McMahon ini baru aja ketemuan sama Mercedes Moné tepat sebelum event Forbidden Door, di mana waktu itu mereka berdua itu bertemu di Bandara Queens di New York. Ini katanya jadi penegasan, jadi katanya itu di beritanya si Mercedes Moné ini jadi dalam tanda kutip negosiatornya buat Shane McMahon. Jadi kayak, aku di AEW loh, aku dikasih ini segini katanya. Nanti sooner or later kalau misalkan Shane tertarik, nanti bakal dihubungkan langsung sama Tony Khan gitu. Jadi nanti Tony Khan yang nego soal kontrak dan lain sebagainya. Dan nanti tinggal jawabannya dari Shane McMahon aja, apakah dia mau atau enggak buat ambil kontraknya. Dan nggak ada masalah sih di situ. Toh kalau misalkan mau nego kontrak mau apa-apa kan terserah perusahaannya ya, mau perusahaannya kayak gimana gitu. Mau pakai agen ya kayak mau bosnya langsung yang turun tangan, gak ada masalah. Mau siapapun yang turun kan lagi-lagi gimana yang punya uang kan. Yang dalam kali ini yang punya uang adalah Tony Khan. Jadi wajar-wajar aja kalau misalkan Tony Khan yang mau approach, Tony Khan yang mau negosiasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang sih permasalahannya gini. Kalau misalkan Shane McMahon ini beneran ke AEW, dia bakal jadi ngapain? Itu sih sebenarnya yang jadi pertanyaan utamanya di situ. Apa sih role utamanya Shane McMahon ini ketika dia sudah join ke AEW? Apakah dia cuma jadi penghibur doang gitu ya, cuma jadi talent on screen tapi bukan untuk bergulat atau lain sebagainya, nggak tahu. Kita nggak bisa jawab di sini, tapi kalau kira-kira boleh kali. Dan iya, kalau misalkan dia buat bergulat, kita nggak bisa bilang cocok gitu. Bukan masalah, oh Shane ini nggak punya style yang cocok sama AEW, enggak, bukan itu. Karena toh pegulat itu nanti bakal menyesuaikan dengan tempat di mana dia main gitu. Sekarang gimana nanti pegulatnya mau kayak gimana performnya. Cuman pertanyaan utamanya adalah dengan pegulat yang sudah sebanyak itu di AEW, belum dihitung sama yang Ring of Honor, karena yang di Ring of Honor juga kontrak hitungannya udah di kontrak AEW gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dengan pegulat sebanyak itu di AEW, apakah
Shane McMahon ini akan menjadi tambahan yang bagus, akan menjadi tambahan yang wah buat apa yang ada sekarang. Saya rasa enggak ngasih value apa-apa sama sekali gitu, karena ngapain juga gitu. Skillnya biasa, Shane McMahon nggak bagus-bagus amat, malah cenderung brutal gitu mainnya. Dibanding sama beberapa pegulat yang sudah ada kan jauh lebih bagus yang itu. Jadi gak usah bertaruh sama yang udah ada gitu, gak usah bertaruh sama yang baru masuk, tapi yang udah ada itu nggak diapa-apain. Jadi udah bertaruh aja, fokus sama yang ada gitu. Terus kalau misalkan kita bahas jadi on screen talent, mungkin bagus ya, edition yang bagus. Mungkin bisa jadi ya out of nowhere lah wrestlernya yang mana. Cuman pertanyaannya, apakah dengan masuknya Shane McMahon akan menjadi edition yang bagus walaupun posisinya cuma sebagai manajer atau on screen talent dan lain sebagainya? Saya rasa enggak. Kenapa? Karena ya enggak ini juga gitu, enggak ngasih value tambahan apa-apa juga sebenarnya si Shane McMahon ini. Mungkin waktu awal dia return ke WWE 2016 ya kalau nggak salah. Itu kan memang karena dia itu belum balik lagi ke WWE setelah berapa tahun lamanya, udah lama banget kan. Dia return pasti orang heboh gitu, pasti orang banyak yang ngomongin. Kalau sekarang 2024, dia udah mulai ya beberapa kali di WWE gitu. Walaupun terakhir itu 2000 berapa? 23 ya yang hostnya Snoop Dogg gitu. Dan dia malah cedera gitu. Dia return malah cedera kan, tolol ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Shane McMahon ini setelah kita lihat di WWE sekian lama terus dia pindah ke AEW akan menjadi edition yang bagus? Enggak juga kalau kata saya. Soalnya kalau misalkan kita bandingin sama wrestler-wrestler yang udah-udah gitu ya, Brandon Nielsen, Jon Moxley, CM Punk, siapa lagi, Claudio Castagnoli, enggak lah, dia nggak masuk. Nah, kita sebutnya 3 nama tadi itu, Jon Moxley, Brandon Nielsen, CM Punk. Itu 3 nama itu ketika masuk AEW memang ngasih value yang bagus juga, memang ngasih value yang oke lah gitu. Jadi AEW sedikit diomongin nih sama fans gulat gitu, karena apa? Oh ini, apalagi waktu Jon Moxley itu, ingat AEW masih baru, Jon Moxley baru keluar, tiba-tiba muncul kan di situ, wah heboh semua orang. Saya juga heboh waktu itu. Brandon Nielsen karena nggak expect dia akan ke AEW, dan CM Punk itu bit expected tapi memang timingnya aja gitu yang bikin kaget, karena CM Punk udah lama kan nggak balik gulat gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah hal yang sama akan terjadi pada Shane McMahon? Saya sih sangat yakin enggak. Tapi bisa nggak? Misalkan nanti beneran Shane McMahon udah direkrut sama AEW ya, apakah Shane McMahon akan menjadi tambahan yang bagus, yang bisa diolah dengan baik sama Tony Khan, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Tony Khan kepada beberapa on-screen talent yang lain? Contohnya siapa? Don Callis. Dia jadi manajer oke. Terus padahal posisinya dulu dia jadi apa? Jadi wakil presiden di Impact. Dia rela ninggalin posisinya itu. Demi apa? Demi jadi on-screen talent di AEW doang gitu loh. Terus siapa lagi? Ada beberapa nama lagi kan. Stokely Hathaway yang contoh lain lah. Dia kan di WWE nggak terlalu kepake tuh. Malcolm Bivens itu. Terus pindah ke AEW jadi kepake, meskipun memang nggak terlalu signifikan kesini. Karena ya dia ngapain gitu, dia nggak tahu juga. Nah sekarang pertanyaannya, Shane McMahon ini bakal kayak gitu nggak? Mungkin saya lihat trennya dia mirip kayak Stokely Hathaway tadi. Dia di awal heboh tapi kesini jadi sepi. Yang mudah-mudahan sih enggak ya, karena aduh kasihan kalau misalkan kayak gitu. Nah, kan kata saya juga udah beberapa kali bilang ya, semua yang terjadi di AEW ini sebenarnya bisa aja bubar besok. Selama syaratnya satu, selama Tony Khan ya ini masih spend uang, AEW itu nggak akan bubar gitu. Ya kalau misalkan Tony Khan nggak mau spend lagi, ya udah bubar itu AEW. Percaya. Mungkin sisa 20% talent doang yang bisa dipertahanin, dan beberapa staff lain, sisanya udah nggak bisa. Karena ya gitu, AEW itu berat banget. Lihat dengan skema yang sekarang lagi-lagi ya. Tapi mudah-mudahan sih AEW bisa bertahan lebih lama gitu, karena dengan penambahan talent yang sebanyak ini saya tuh jadi bingung arahnya AEW mau kemana gitu. Bukan sekedar rekrut masuk udah jadi kayak paguyuban gitu, enggak kan, itu kan perusahaan. Jadi perusahaan juga bukan sekadar bikin paguyuban, tapi kan
perusahaan juga harus bikin produk, harus bikin karya yang bisa dibanggakan oleh penggunanya. Dalam hal ini kalau AEW berarti siapa? Penontonnya. Gitu teman-teman. Ya, mungkin kontennya agak ini gitu, agak jadi kelempar ngomongin AEW in general, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti sih dengan hal ini kenapa saya mempertanyakan Shane McMahon ini kalau di AEW bakal ngapain gitu. Jadi teman-teman, itu dia ya buat pembahasan hari ini. Karena terlalu banyak memang bahasannya, jadi udah itu aja. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang mau kasih komen di videonya soal bahasan ini atau masih mau ngasih kritik saran, silakan. Jangan lupa like dan share jika videonya dirasa bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MIF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.